Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Antisipasi penumpukan penumpang, kapal penyeberangan di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur ditambah. Buat bayar cicilan utang bank, pemuda di Mataram nekat jambret ponsel pemotor. Rayakan Lebaran Ketupat, warga Lombok Barat mengarak gunungan ketupat di kawasan wisata. Seorang pria berinisial MU 53 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga menjual narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka dibekuk di rumahnya di Dusun Mendagi, Desa Beleka. Saat menunggu pembeli, polisi menyita sabu-sabu seberat 0,36 gram, alat isap dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas informasi warga sekitar dan pengembangan kasus narkotika yang melibatkan tersangka yang lain yang telah ditangkap sebelumnya. Penangkapan ini kami lakukan berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan dari masyarakat sekitar yang resah dengan maraknya peredaran narkotika di lingkungannya. Kemudian hasil informasi dari masyarakat ini kami dalami dan memang benar ternyata yang bersangkutan tersangka MU ini memang benar melakukan peredaran narkotika jenis sabu di rumahnya. Kemudian pada hari ini kami langsung melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan yang kebetulan pada saat itu sedang berada di rumahnya sedang menunggu pembeli. Pada saat kami melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, kami juga berhasil mengamankan calon pembeli yang akan membeli narkotika jenis sabu dari yang bersangkutan. Apa pekerjaan sini sehari-hari, Pak? Ya, swasta. Buruh atau apa gitu? Ada di sawah, ada yang bisnis motor atau mobil gitu. Oh, sudah lama ini bisnis jual beli sabun? Enggak, saya kan memakai. Oh, memakai. Ya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Seorang pemuda bernama Kirin 23 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga menjamret ponsel seorang pemotor di Jalan Sriwijaya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Labu Api, Lombok Barat setelah polisi melacak plat sepeda motor yang digunakannya saat menjamret. Saat dibekuk, polisi menyita 1 unit ponsel curian dan sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Dari interogasi petugas, tersangka mengaku beraksi seorang diri dengan menyasar pemotor yang menelpon di jalan yang sepi. Jalannya 8 bulan. Jadi modus operandi pelaku menjamret HP korban yang diletakkan di dashboard sepeda motor. Saat itu korban sempat mengejar tapi kehilangan jejak pelaku di lampu merah Pagesangan, di traffic light Pagesangan. Untuk kerugian korban di sini 2 juta. Pasal yang kami sangkakan pasal 362 KUHP, ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tersangka mengaku nekat menjamret untuk membayar cicilan utang pinjamannya di salah satu bank. Kan dia pakai motor, Pak, kan? Dia datang dari belakang. Tapi dia agak diam lah, kan? Dan saya datang dari belakang, saya ambil di dashboard tuh. Di mana itu kan? Di pertigaan tuh, Pak. Pertigaan. Mau ke Pagesangan tuh. Dan mau ke Pagesangan. Iya. Terus HP-nya kamu bawa kemana? Saya jual. Saya jual. Jual untuk apa gitu? Bayar utang. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.
Puluhan warga Desa Bujak, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah meraup berkah dari kerajinan beruga atau gazebo berbahan bambu. Bermodal banyaknya pohon bambu di desanya, para perajin sukses membuat ragam bentuk gazebo berbagai ukuran yang bernilai ekonomis. Herman, salah satu perajin di desa tersebut, memulai usahanya dengan modal 5 juta rupiah 5 tahun lalu. Kini usaha yang digelutinya semakin berkembang dan banyak diminati dan dipesan secara pribadi hingga untuk mendekorasi tempat wisata, rumah makan, dan lesehan. Selain melayani konsumen lokal, gazebo karya mereka juga ramai dipesan hingga Asia dan Eropa seperti Malaysia, Dubai, Australia, dan Belgia. Dari hasil kreativitas mereka, para perajin meraup omset hingga 100 juta rupiah per bulannya. Modal 5 juta, terus kita kembangkan, kebetulan pas kita mulai musim gempa ya, lumayan banyak permintaan dari KLU, kalau tidak salah 100 unit. Kalau luar negeri, misalnya ke Belgia kemarin dia pesan 4 unit, soalnya kan pakai kontainer, bahan bakunya dibuka, diklot. Untuk memastikan pesanan selesai tepat waktu, Herman memberdayakan belasan warga sekitar. 1 minggu dapat 2, Dika. 8 ya itu. 8. Iya. Iya. Kalau yang besar kan lain. Oh, beda bayarannya, Pak? Beda, kalau itu yang 600. Dalam 1 bulan yang besar dapat berapa, Pak? Ya, kadang 4. Karena banyak diminati, usaha gazebo bambu warga Desa Bujak kini menjadi penopang ekonomi warga, sekaligus bisa melestarikan salah satu warisan budaya daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Lestia Widya dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.